Kalau kamu adalah YouTuber yang belakangan ini ngerasa kok channel kamu viewershipnya stagnan atau bahkan turun, dan kamu merasa bahwa YouTube kamu audiens utamanya adalah anak-anak usia sekitar 18-25 tahun, mungkin kita di sini punya jawabannya kenapa viewership kamu menurun. Kenapa viewership kamu atau channel YouTube kamu nggak berkembang? Apa benar ada hubungannya dengan TikTok? Apa benar TikTok mengkanibal audiens YouTube kamu? Dan kalau iya, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apa kita semua perlu pindah atau hijrah ke TikTok? Atau langkah apa aja yang bisa kita ambil supaya kita bisa terus mengembangkan channel YouTube kita dalam situasi seperti ini? Ini adalah pertanyaan atau topik yang kita bakal bahas kali ini. Selamat datang di Passion Show bareng gue, Deddy Dahlan. Ini adalah pertarungan TikTok versus YouTube. Tapi gue bukan ngomongin pertandingan atau pertarungan antara TikTok dan YouTube yang boxing beneran. Banyak yang nggak nyadar bahwa belakangan ini sebetulnya banyak viewership YouTube yang dikanibal oleh makin besarnya TikTok. Ini semua dimulai beberapa bulan lalu, waktu saya ngelihat jumlah viewership saya menurun, khususnya di kalangan audiens 18-25. Bukan cuma saya aja, ternyata banyak banget YouTuber-YouTuber yang bukan cuma lokal, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia yang belakangan ini mengalami penurunan jumlah viewership atau subscribe-nya dia. Nggak semua YouTuber pastinya. Banyak YouTuber-YouTuber besar yang memang tidak terlalu terganggu dengan perubahan tren ini. Tapi YouTuber yang terpengaruh kalau kita lihat memiliki kesamaan di antara mereka, yaitu bahwa mereka adalah YouTuber-YouTuber atau channel YouTube yang punya target audience dari 18 sampai 25 tahun. Jadi kalau gitu pertanyaannya adalah, apa yang terjadi dengan audiens YouTube 18 sampai 25? Apakah jangan-jangan mereka semuanya pulang kampung ke daerah yang gak ada internet? Insaf gak mau online lagi, memusatkan diri untuk belajar dan tidak lagi menonton YouTube? Enggak, mereka kebanyakan beralih platform ke TikTok. Walaupun platform YouTube masih punya pengguna aktif yang lebih banyak dari TikTok, yaitu sekitar 2 miliar pengguna, sementara TikTok cuma punya 700 juta, tapi waktu yang digunakan atau view time para user ini di masing-masing platform sekarang lebih tinggi TikTok daripada YouTube. Mengingat TikTok itu isinya cuma video-video pendek yang di-scroll, berarti belakangan makin banyak orang yang kerjaannya cuma duduk santai dan scroll, scroll. Dan kamu bisa ngeliat sendiri perubahan ini secara simpel di tren tahun 2021 antara keyword YouTube dan keyword TikTok. Ketika tren kata YouTube atau keyword YouTube relatif konsisten dan stabil dari waktu ke waktu, TikTok mengalami peningkatan drastis sepanjang 2021 dari awal 2021 sampai sekarang. Saat ini TikTok mendapatkan atau memiliki posisi tren tertinggi ketika dibandingkan dengan seluruh platform lainnya. So, ketika audiens kamu yang berusia sekitar 18 sampai 25 tahun ini beralih platform ke TikTok, ini jadi lampu merah atau rambu warning untuk para YouTuber yang memang audiensnya di usia segitu. Karena audiens kita sebagian besarnya mengurangi waktu untuk di platform tempat kita nongkrong dan pindah ke platform lain, pindah ke tempat nongkrong lain yang menurut mereka lebih hype saat ini. Hype. Audiens kamu nggak lagi banyak nongkrong di sini. Dari mukbang sampai joget-joget, dari ilmu dokter sampai joget-joget, sampai dokter yang joget-joget juga ada di TikTok. Banyak malah. Ingat, ada beda antara algoritma dan sistem penyajian konten di TikTok dan di YouTube. Walau dua-duanya sama-sama akan merekomendasikan konten preference kita yang cocok dan yang dianggap kita suka berdasarkan, tapi YouTube di sini memberikan choice atau pilihan untuk kita menonton mana yang ingin kita lihat. Sementara dalam TikTok, dalam sistemnya dia, TikTok lebih mengontrol secara langsung apa yang akan dominan kita lihat dalam hari-hari kita. Ini artinya di TikTok konten serupa atau yang mirip-mirip, yang sejenis, yang punya keyword atau bahkan visual sama dengan konten lain yang seperti itu juga dan lagi populer akan lebih mungkin dilihat oleh orang lain yang bahkan gak kenal atau gak follow, gak sub sama kita. Ini yang bikin TikTok atau kreator TikTok jadi punya habit untuk meniru atau ngikut-ngikutin konten yang lagi trending. Dan inilah penyebab banyak kreator-kreator baru yang mencoba ke TikTok karena dianggap penetrasi untuk audiens baru atau follower baru yang bahkan belum kenal sama mereka sebelumnya akan lebih tinggi daripada YouTube. So, kalau kamu memang lebih fokus jadi TikToker, ini adalah momen kamu. Kamu di posisi yang bagus banget sekarang. Tapi kalau kamu adalah YouTuber dan audiens kamu terutama adalah 18-25 tahun, maka kita punya PR. Buat kamu YouTuber dengan target audiens utama 18-25, sekarang ini ada beberapa keputusan yang kita harus ambil.
Satu, kalau kamu tetap mau ngejar si audiens itu tadi, yang usia 18-25 tadi, mungkin kamu perlu mempertimbangkan untuk bikin TikTok. Tapi di sini lu perlu ingat bahwa nge-handle 2 platform sekaligus itu dengan konten yang rutin dan kreatif itu ribet banget. Dan saya pribadi nyaranin kamu fokus ke satu. Atau jadikan account TikTok kamu sebagai sarana untuk mengumpulkan audiens baru yang bisa kamu tarik ke YouTube. Kemungkinan action kedua, kalau kamu tetap mau ngejar audiens 18-25 tahun dan kamu tetap fokus di YouTube, kesempatan untuk dapat audiens ini masih ada. Masih cukup luas bahkan. Tapi, kamu harus perlu lebih tajam dalam menemukan mereka. Kebanyakan audiens 18-25 yang masih di YouTube itu adalah orang yang masih kritis dan masih mencari sesuatu yang lebih banyak dari yang bisa didapatkan di TikTok, yang sesuai dengan minat mereka. Keywordnya adalah niche market. Jadi di sini kamu harus mencari niche market dan membidik audiens kamu dengan lebih jelas. Siapa di kategori apa dengan tujuan apa audiens 18-25 yang pengen kamu kejar. Kuncinya adalah niche, niche, dan niche. Kemungkinan action ketiga adalah ubah audiens atau tambah target audiens kamu di YouTube. Mungkin kamu nggak lagi mengutamakan ngejar 18-25, tapi kamu mulai mengejar target audiens lain yang masih ada di YouTube, yaitu sekitar 26-40 itu masih lebih banyak saat ini stay di YouTube daripada pindah ke TikTok. Jadi mungkin kamu perlu memodifikasi atau bikin jenis konten baru atau series baru yang lebih cocok dengan gaya mereka. Dan kalau kamu adalah pengusaha atau bisnis yang mau promosi atau ngejual produk-produk kamu lewat digital marketing dalam platform online, kalau gini keputusannya balik lagi ke pertanyaan utama. Target pembeli kamu siapa? Karena kalau target pembeli produk kamu sebetulnya adalah ibu-ibu, mak-mak usia 40-an misalnya, maka belum tentu mereka semua pindah atau beralih ke TikTok. Atau kalaupun mereka ada di TikTok, yang perlu kamu ingat adalah bagaimana membuat konten di TikTok supaya tidak mempengaruhi atau mengganggu image atau brand image kamu di internet. So itulah alasan kenapa mungkin kamu melihat penurunan jumlah viewership di channel kamu kalau audiens utama kamu adalah 18-25 tahun. Basically, TikTok mulai mengkanibal sebagian market YouTube. Dan kita sebagai YouTuber harus aware hal ini. Kamu sendiri gimana? Apa kamu termasuk salah satu dari mereka yang memang sudah hijrah dan lebih banyak pakai TikTok daripada YouTube? Atau bahkan kamu sudah membuat konten dan udah jadi kreator TikTok? Atau kamu termasuk mereka yang mau tetap stay di YouTube dan belum ada rencana untuk pindah ke TikTok? Ceritain ke saya pengalaman kamu di komen di bawah. Sampai ketemu di episode berikutnya bareng gua, Dedi Dahlan. Bye-bye.